Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali setelah sekian lama saya bisa menyapa Anda lagi dan kita bisa bersama-sama pagi ini memulai kebaktian kita yang pertama dalam ibadah online GKL Lyon Pospe Palma. Mari kita mau menyiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh. Ibadah ini kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di masa-masa yang tidak mudah, kami bisa melihat Tuhan ada, Tuhan bersama dengan kami. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih hidup menurut keinginan kami. Mungkin kami bersungut-sungut, kami lupa untuk bersyukur. Biar kami terus ingat bahwa dalam hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan hadir, Tuhan selalu bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mau terus mencari Engkau, berfokus kepada Engkau. Termasuk di dalam ibadah ini, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kami untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi sungguh bersyukur, saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, dan mungkin tahun 2020 kita sudah lewati dengan begitu banyak pergumulan. Tapi kalau kita pagi ini bisa sama-sama beribadah, saya percaya itu karena Tuhan yang sudah menyertai kita. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Dialah kekuatan kita. Kita naikkan sebuah pujian, Yesus kekuatan. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak
sekali lagi kita pujikan pujian yang dari awal. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kau tidak tinggalkanku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Pujian ini benar-benar menguatkan hati saya ketika saya mempersiapkan untuk memimpin pujian pada pagi hari ini. Saya bisa melihat sepanjang tahun kemarin, sepanjang tahun yang tidak mudah. Ya, saya percaya bagi kita semua tidak ada yang mudah, tapi saya bisa melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kehidupan saya dan keluarga. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu saya ajak kita semua, kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita naikkan sebuah pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin, amin. Kita sudah melewati tahun kemarin yang begitu berat bagi kita semua. Memasuki tahun 2021, kita mendengarkan begitu banyak kabar. Kita melihat Bapak Presiden sudah menerima vaksin. Kita mungkin bertanya-tanya, kapan kita bisa menerima vaksin? Dan kalaupun kita menerima vaksin, apakah vaksin itu betul-betul efektif? Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa tahu hari esok. Tapi yang menjadi kekuatan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok. Mari kita naikkan sebuah pujian. Sebuah pujian yang begitu indah, yang mengatakan,
Aku tahu Tuhan yang memegang hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Meski jalan makin terang bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semua. Sekali, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Demikian firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Saudara, kalau kita lihat hidup kita, kadang kita ingin melakukan sesuatu, bahkan mungkin satu niatan yang baik. Kita ingin bisa mendapatkan sesuatu yang ini yang Tuhan mau. Contoh ketika kita ada di tahun 2020, gereja kita akan membuat ini, kita akan mengadakan ini, kita akan membeli ini, kita akan mencari jiwa, kita akan memberitakan tentang Kristus kemana-mana. Tapi bukankah niat yang baik ternyata seolah-olah itu tidak bisa terjadi? Ternyata kita harus ada di dalam kondisi yang tidak pernah kita duga. Kalau hari ini kita bisa membuat kebaktian online yang perdana untuk Elion Palma, satu hal yang saya sangat syukuri itu. Tapi kalau melihat beberapa bulan ini, bagaimana kita berjuang di dalam kehidupan kita, berjuang di dalam kerohanian kita, mungkin kita berjuang bagaimana aku bisa mengikuti ibadah online, berjuang di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Ada banyak hal yang, Tuhan aku niatnya baik kok, sepertinya Tuhan tidak izinkan itu. Saudara, kalau lihat kisah ini menarik. Ketika Paulus ingin melakukan perjalanan, dia punya niat yang baik. Dia bukan ingin, aku gak mau melayani Tuhan, aku gak mau memberitakan Injil Kristus. Dia saat itu tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Bahkan Tuhan telah membuka jalan. Tetapi dia merasa tidak tenang.
Sebelumnya yang ada di sana, kalau kita lihat bagian-bagian yang mungkin Kisah Rasul secara lebih lengkap, sebelumnya ada Timotius yang dikirim, tapi kemudian Titus yang dikirim. Dan saat itu Paulus mencari di mana Titus. Ketika dia tidak bertemu dengan Titus, dia merasa gelisah, tetapi hatiku merasa tidak tenang. Paulus merasa tidak tenang. Saudara, kalau sampai bagian ini seolah-olah gini, tadi kan Tuhan yang buka jalan. Ini niatan yang baik, dia mau sampai di sana. Tapi ternyata ada hal yang mencemaskan dia. Ada hal yang membuat dia bertanya, Tuhan, kenapa aku merasa gelisah? Aku ingin segera pergi dari tempat ini, aku ingin ke Makedonia. Hatinya tidak tenang. Paulus merasakan di dalam hatinya, aku harus taat kepada rencana Tuhan ini. Tuhan menggerakkan hatiku. Saudara, kadang apa yang Paulus alami mungkin juga kita alami. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, sama seperti yang tadi saya bilang di pendahuluan. Ketika tahun 2020 kita punya banyak rencana dan ternyata itu berubah. Mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Buat gereja zona nyaman kita datang ke gereja, bertemu dengan saudara seiman, kita bisa mengikuti ibadah dengan enak. Tapi sekarang semua begitu terbatas. Online, kalaupun ada gereja yang sudah onset, harus memakai masker, harus langsung pulang, tidak boleh bergerombol, tidak boleh berkerumun. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Termasuk ketika kita menjalani kehidupan kita. Untuk sekolah sekarang juga harus keluar dari zona nyaman. Dulu anak sekolah, kuliah, saya ingat saya paling senang sekolah. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan banyak teman. Saya dulu kalau ditanya, yuk bolos yuk. Saya paling tidak suka membolos. Karena saya pengen ketemu teman-teman saya. Itu alasan saya datang ke sekolah. Saya bayangkan kalau anak sekarang, nah temannya mana? Ya ada di Zoom, bisa dilihat. Tapi keberadaannya tidak ada. Kalau mau ganggu temennya, ganggu gitu ya. Kalau mau ganggu temennya tuh gak enak gitu ya. Karena temennya tidak ada bersama dengan aku. Mungkin saat ini ada pekerjaan-pekerjaan kita yang terdampak, tapi Tuhan buka jalan yang lain. Kamu gak bisa cara konvensional, sekarang semua di rumah dan online, jadi kamu harus pindah ke online. Saudara, kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Dari bagian ini, saya ingin mengajak kita belajar apa? Saya memilih judul hidup di jalan kemenangannya. Ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di jalan kemenangannya. Saudara, hidup bisa tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Hidup bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tapi dari bagian ini kita belajar. Apa yang paling penting di dalam hidup kita. Kita mau di zona manapun. Contoh, kita tadi kan aku nyaman di sini, keluar dari zona nyaman pindah. Nanti lama-lama nyaman di sini lagi kan. Dia harus pindah lagi kan. Ketika dia harus pindah lagi, dia juga mungkin, aku tidak bisa meninggalkan zona nyamanku. Betul kan, kalau kita ingat sekolah, punya teman SD seneng, aku harus pindah SMP sekolah yang baru. Nanti SMP, aku sudah nyaman, aku harus SMA. Mungkin kita di tempat pekerjaan kita sekarang, aku sudah nyaman. Tapi yang nyaman itu kita juga harus pindah lagi kadang. Kita tempat tinggal pun kadang kan harus berpindah. Bahkan kita pindah kota, kita harus berbeda negara. Tapi apa yang harus kita ingat? Kita hidup untuk apa? Di bagian ini ketika Paulus, aku harus ke Troas, aku harus ke Makedonia. Aku harus melakukan perjalanan misi seperti yang Tuhan suruh. Tapi apa yang paling penting? Kalau kita lihat di sini, kita ada di dalam Kristus. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, bagaimanapun kondisi kita sekarang, zona yang nyaman, mungkin kita kurang nyaman, masih perlu waktu untuk beradaptasi. Dimanapun itu, ingatlah, kita harus di dalam Kristus. Injil Kristus itu yang diberitakan. Injil Kristus itu yang menjadi pegangan untuk Paulus. Injil Kristus itu yang menjadi kekuatan yang diberitakan kepada jemaat. Kalau kita coba evaluasi hidup kita, betulkah kita ada di dalam Kristus?
Kalau mungkin kita merasa, Tuhan aku khawatir dengan kondisiku sekarang. Apakah kita betul-betul ingat kita punya Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang dia mau mati bagi kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Roh Kudus diberikan untuk menghibur dan menolong kita. Ketika ada di dalam Kristus, bukan sekedar kita merasa, wah berarti sudah beres. Ada yang lebih luar biasa di bagian ini yang membuat kita bisa merasa tenang. Tadi kan Paulus, dia cemas, tidak tenang. Tapi bagaimana dia mendapatkan kelegaan? Di sini dituliskan membawa kami di jalan kemenangan. Saudara kalau lihat zaman itu, di dalam peperangan zaman itu, ketika mereka menang, ada prosesi kemenangan. Jadi jenderal jalan di depan, dia membawa tawanannya dipamerkan untuk berjalan di kota itu, membawa semua barang rampasan. Dan kalau kita lihat di sini, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kenapa kok ada bau di sini gitu ya? Jadi waktu parade itu, waktu prosesi kemenangan itu, waktu ada di jalan kemenangan, orang-orang itu membakar dupa dan baunya itu sampai bisa dirasakan di mana-mana. Jadi ada bau kemenangan itu. Bau wangi yang hanya ada ketika ada prosesi kemenangan. Ketika mereka membawa tawanan dan juga barang rampasan. Saudara, ini menarik ya kalau lihat zaman itu, peperangan zaman itu. Artinya mungkin untuk warga kota itu mereka menantikan. Wah ada parade kemenangan. Wah ada bau yang aku tunggu-tunggu. Ada satu sukacita, ada satu kelegaan karena aku ada tinggal di kota yang kuat, yang belum bisa dikalahkan oleh musuh. Bahkan musuh dikalahkan. Paulus pakai perumpamaan ini, analogi ini untuk menceritakan tentang kita. Kita pun ada di jalan kemenangan di dalam Kristus. Tuhan yang menang. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita ada di dalam kemenangan itu. Bahkan kita juga merasakan sukacita. Kalau kita lihat dengan perantaraan dia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kalau kita lihat di sini menarik ya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebenarnya menarik apa sih? Bau kemenangan itu ternyata dipercayakan kepada siapa? Kepada kita. Jadi kalau perang tadi ada dupa yang dibakar yang wah, ketika bau itu ada, aku bisa merasakan sukacita, kelegaan. Aku bisa mengingat kemenangan itu. Dan ternyata kita yang membawa keharuman itu. Jadi saudara bayangkan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, kita mendapatkan kemenangan atas maut. Kita bisa mengalahkan maut, kita bisa mengalahkan iblis. Dan sekarang kita dipakai untuk membawa bau harum dari Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi dengan bau dupa itu seluruh kota bisa merasakan sukacita. Sekarang bau harum yang membawa kelegaan dan sukacita bagi dunia ini, Tuhan percayakan kepada kita. Kita yang sudah menang atas dosa. Kita yang sudah menang atas maut. Sekarang kita membawa bau kemenangan itu. Saudara, kalau kita coba pikirkan yang lebih praktis, ini menarik. Mungkin kita harus keluar dari zona nyaman. Tahun ini pun saya tidak bilang hidup kita akan menjadi lebih mudah. Akan terus ada tantangan demi tantangan, tapi teruslah hidup di dalam Kristus. Ingat ayat ini, karena kita ada di jalan kemenangan. Kita sudah dimenangkan. Kita tidak takut dengan kondisi apapun. Kalau saudara tanya kepada saya jujur gitu ya, takut gak sih dengan keadaan sekarang? Ya takut, saya juga terbatas. Saya tidak pernah tahu tahun ini dengan detail akan terjadi apa. Tapi saya tahu kemenangan itu sudah saya dapatkan. Apapun yang terjadi, saya punya Tuhan. Dan saya ada di dalam Dia. Saya tahu Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Ketika saya harus menghadapi tantangan, Dia ada. Itulah jalan kemenangan itu. Dan bau harum itu. Ternyata di tengah kondisi yang sulit ini, kita yang ada di dalam jalan kemenangan, kitalah yang dipakai menjadi Allah Tuhan.
Kita yang dipakai menjadi saksi. Kita yang dipakai untuk menyebarkan keharuman ini. Untuk memberitakan tentang Dia. Saudara, kalau kita lihat kondisi sekitar kita. Tadi kalau kita coba lihat sekarang sudah ada vaksin, sudah mulai disuntikkan ke tenaga kesehatan. Ada harapan. Tapi ada banyak orang yang takut. Nah, terus aku dapatnya kapan vaksin itu? Nanti vaksin efek sampingnya apa? Nanti kalau aku sakit, aku mati gimana? Mungkin orang juga masih takut bagaimana dengan hidupku sekarang kalau aku gak dapat vaksin, nanti gimana aku bisa bekerja dengan normal? Kapan sekolah kembali buka? Saudara, justru di saat inilah orang butuh Kristus. Orang butuh kemenangan itu. Orang yang takut tuh sebetulnya di dunia ini takut apa sih, saudara? Takut mati kan? Karena buat orang dunia ini mati akhir dari hidup dan seolah-olah begitu suram, begitu mengerikan. Kalaupun tidak ada berita-berita tentang hukuman, dan ini jelas di ayat ini menarik kan. Ketika ngomong tentang Kristus, dia juga adalah hakim. Bagi orang percaya, dia akan merasakan sukacita dan kelegaan karena dia akan diselamatkan. Tapi bagi orang berdosa, itu bau yang mengerikan. Akan melihat bau kematian, akan melihat kok seperti ini, aku begitu ngeri dengan keadaan ini. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Justru Kristus datang membawa kisah yang berbeda. Kematian untuk orang dunia itu mengerikan. Bagi kita tidak. Karena itu bukan akhir dari hidup kita. Justru kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Karena itu bagikan pengharapan ini. Kalau kita dikatakan bau harum yang dari Kristus, itulah yang kita bawa di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita sekarang Tuhan percayakan mungkin di rumah, bagaimana kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Banyak orang kadang ngirim berita, hoax dan sebagainya, malah nakut-nakuti. Sekarang beritakan tentang Kristus di dalam pesan-pesan yang kita kirimkan. Beritakan tentang Injil itu, bawa bau yang harum itu. Kalau kita seringkali kirim gitu ya, selamat pagi, mungkin biasanya gambar lucu-lucu. Kalau bisa sekarang kasih penguatan, kasih pengharapan. Bukankah dunia membutuhkan itu? Ketika ada orang yang tanya, kamu kok masih bisa kuat sih? Enggak, saya enggak selalu kuat. Saya sama dengan kamu, saya juga bergumul. Tapi saya hidup di dalam Kristus. Saudara, tiap hari saya mencoba nulis renungan, saya kirim ke grup jemaat, ada yang saya kirim pribadi juga, saya masukkan di media sosial saya. Ada yang tanya, kamu kok bisa nulis sih tiap hari? Saya selalu jawab gini, saudara, itu saat teduh saya yang pertama. Lalu isinya kok tentang memberikan semangat, kayak hidup itu tidak mudah. Saya selalu bilang apa? Itu pun saya alami di dalam hidup saya. Apa yang saya tuliskan adalah firman Tuhan yang menguatkan saya tiap hari. Saya sebenarnya juga bergumul, saya juga takut. Kalau saya bilang ayo semangat, sebetulnya itu pertama kali memberikan semangat kepada saya dulu. Tapi saya tidak mau menyerah oleh keadaan ini. Saya ingin orang lain juga bisa semangat. Ketika saya bilang jangan khawatir, anugerah dan pertolongan Tuhan itu cukup. Saya sering tuliskan itu. Saya pun sebetulnya sedang, Tuhan aku gak mau khawatir. Aku yakin anugerahmu cukup. Keyakinan yang saya mau beritakan kepada orang-orang di tengah zaman ini. Karena itu saudara, semoga Tuhan memakai kita. Kita bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Kita bisa hidup sebagaimana seharusnya yang Tuhan mau. Perjalanan kita di tahun ini tidak akan mudah. Hari ini kalau rekaman ini boleh dibuat, ini bukan zona nyaman. Rekaman yang dibuat dengan penuh perjuangan, kami masih harus banyak belajar, kami survei, kami pelajari, masih mencoba alat, dan dengan kondisi yang terbatas, tapi kami mau, Tuhan kami mau mempersiapkan ibadah ini supaya jemaat juga bisa terus bertumbuh, mereka bisa terus belajar firman Tuhan. Dan kami mau bagikan kisah itu. Saya bersyukur tadi liturgos juga cerita tentang hidupnya, ucapan syukurnya. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Bau harum dari Kristus itu yang kita bagikan. Semoga kita menjalani hari-hari kita di tahun ini
Tuhan pakai aku dimanapun Tuhan tempatkan aku. Kondisi yang masih belum ideal, kuatkan aku Tuhan. Aku mau terus di dalam Engkau. Karena Engkaulah pengharapanku, Engkau begitu mengasihi aku. Pakai aku Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Saya bersyukur di tengah kondisi ini pun jemaat terus juga ada banyak kisah yang saya terus ikuti. Ada yang masih bisa berbagi untuk orang yang membutuhkan. Ada yang pernah tanya, ada jemaat yang perlu dibantu atau tidak? Kalau perlu, saya ingin membantu memberikan sesuatu. Saya bisa melihat jemaat-jemaat yang juga terus diberikan pengharapan. Siapa yang bisa memberikan itu? Ya hanya di dalam Kristus. Karena saudara-saudara ada di dalam Kristus, saudara punya pengharapan itu. Karena itu bagikan itu. Semoga setiap kita terus kuat di dalam iman kita. Selalu ada di dalam jalan kemenangan itu. Jadi kalau lihat jalan kemenangan tadi ada sukacitanya. Yang paling terakhir, semoga kita menjalani tahun ini. Kalau saya pilih tema hidup di jalan kemenangannya. Jadi kita kayak parade itu kan. Ada satu sukacita, satu semangat, satu kekuatan untuk kita memasuki, menjalaninya, kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan di dalam jalan kemenangan dengan penuh sukacita, bau harum itu bisa dirasakan Kristus yang memberikan kelegaan, memberikan kekuatan. Orang bisa lihat itu. Maukah saudara, kita menjadi bau harum itu, menjadi saksinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang orang-orang di sekitar kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang begitu Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah Kau tebus. Kami terus Kau sertai. Bahkan kami tahu kami telah menang atas maut. Kami punya jaminan keselamatan, jaminan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam Engkau. Supaya kami bisa hidup di dalam jalan kemenangan-Mu. Karena Engkau sudah menang atas maut. Setiap hari yang kami jalani, kami mau jalani dengan penuh semangat sebagai orang-orang yang sudah menang. Dan ketika kami di dalam jalan kemenangan, Tuhan berikan tugas kepada setiap kami untuk menjadi saksi, untuk membawa bau harum Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami. Di tengah kondisi yang tidak mudah ini banyak orang perlu pengharapan. Banyak orang kehilangan sukacita. Pakai kami Tuhan. Kami bisa membagikan itu. Biarlah kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin kami saat ini tidak di zona nyaman kami. Seperti Paulus yang tidak di zona nyamannya, dia harus berpindah-pindah. Tapi dia ingat dimanapun dia berada, dia mau terus menjadi saksi dan hidup di dalam Kristus. Mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kuatkan kami, berkati kami di tahun ini. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami saat ini. Tuhan tahu apa yang kami rasakan saat ini. Biarlah kami yakin, kalau kemenangan atas maut sudah kami dapatkan. Kami yakin Tuhan akan menolong kami di dalam pergumulan kami hari lepas hari. Terus tolong kami, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita masih hidup di dunia ini. Mungkin masih banyak ada kesulitan. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau kita mau mencari Tuhan, Dia akan terus beserta kita. Dia akan memberikan kita hikmatnya untuk melewati itu semua.
Mari kita pujikan sebuah pujian untuk meresponi firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan melalui via transfer ke rekening Elion, GK Elion Satelit, tercantum di bawah ini. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan transfer lewat rekening tersebut. Mari kita angkat sebuah pujian, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, terutama di waktu-waktu belakangan yang begitu sulit bagi kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang sudah menopang kami, dan tangan Tuhan pula yang akan terus menopang kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bersyukur sekali lagi karena kami boleh memberikan persembahan kami ini. Persembahan yang tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk terus ada di jalan kemenangan, terus di dalam Tuhan, menjadi saksinya, hidup sebagaimana semestinya yang Tuhan mau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.